got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Baik, saya akan menjelaskan materi bagian A, yaitu indikator ekonomi negara Thailand. Yang pertama, PDB. Produk domestik bruto adalah pengukuran pendapatan dan hasil produksi nasional dalam perekonomian suatu negara. Produk domestik bruto atau PDB sama dengan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mengacu pada pengeluaran publik untuk barang dan jasa dan merupakan komponen utama PDB. Belanja pemerintah di Thailand meningkat menjadi 363 THB juta pada kuartal kedua tahun 2004 dari 374.822 ribu THB juta pada kuartal pertama tahun 2024. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai struktur pendidikan Thailand. Pendidikan anak atau Prathom, durasi 6 tahun, setara dengan SD di Indonesia. Prathom 1 sampai 6 tahun, usia masuk 6 tahun. Pendidikan menengah atau Matayom dibagi menjadi menengah pertama 3 tahun, Matayom 1 sampai 3. Bagian dari wajib belajar 9 tahun, menengah atas atau 3 tahun, Matayom 4 sampai 6. Pendidikan vokasi dan teknik, durasi yaitu pendidikan formal di tingkat menengah hingga perguruan tinggi menengah atas 3 tahun, setara SMK di Indonesia. Diploma 2 tahun setelah menengah atas, sarjana atau 2 tahun setelah menyelesaikan diploma. Pendidikan tinggi institusi yaitu tingkat partisipasi di perguruan tinggi meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan sekitar 2,2 juta mahasiswa terdaftar. Baik, selanjutnya yaitu reformasi dan kebijakan pendidikan. Thailand fokus pada desentralisasi pendidikan dan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan rutin. Pemerintah menerapkan kebijakan pendidikan gratis selama 12 tahun dan memperluas wajib belajar menjadi 9 tahun, mendorong partisipasi siswa hingga menengah pertama. Yang keempat, tingkat pengangguran. Di Thailand, tingkat pengangguran mengukur jumlah orang yang secara aktif mencari pekerjaan sebagai persentase dari angkatan kerja. Tingkat pengangguran di Thailand meningkat menjadi 1,07% pada kuartal pada tahun 2024 dari 1,01% pada kuartal pertama tahun 2004. Yang kelima, tingkat inflasi. Tingkat inflasi tahunan di Thailand naik menjadi 0,83% pada Oktober 2024, naik dari 0,61% pada September, tetapi lebih rendah dari yang diharapkan sebesar 0,94%. Sumber: Biro Perdagangan dan Indeks Ekonomi, Kementerian Perdagangan Thailand. Yang keenam, tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Thailand 2015 sampai 2020, garis menunjukkan pergerakan tingkat kemiskinan dari tahun 2015 hingga 2020. Terlihat bahwa ada penurunan yang signifikan sehingga tahun 2019 diikuti oleh kenaikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Penyebab kemiskinan di Thailand. Diagram lingkaran ini memperlihatkan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Thailand. Faktor ketidaksetaraan ekonomi dan dampak COVID-19 menjadi penyebab utama. Baik, terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan negara Thailand. Pertumbuhan ekonomi negara Thailand didukung oleh berbagai teori. Yang pertama itu teori klasik. Adam Smith menekankan pentingnya pembagian kerja untuk efisiensi. Sementara itu, David Ricardo menggarisbawahi keunggulan komparatif dalam perdagangan. Contohnya dalam ekspor beras Thailand, dan Thomas Malthus juga menyoroti tantangan populasi dan pengelolaan sumber daya yang relevan dengan kondisi Thailand saat ini. Yang kedua itu teori neoklasik. Model Solo Swan menekankan akumulasi modal dan teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan. Contohnya, investasi Thailand dalam infrastruktur dan teknologi telah meningkatkan produktivitas. Teori endogen oleh Paul Romer dan Robert Lucas memperkuat peran inovasi dan pendidikan dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan, seperti melalui program Thailand 4.0 yang mengubah fokus ekonomi ke inovasi dan teknologi. Faktor-faktor internal dan eksternal juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Thailand. Investasi asing langsung atau FDI memainkan peran penting, terutama di sektor manufaktur dan elektronik. Infrastruktur yang berkembang termasuk jalan raya dan jembatan mendukung kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi yang memperkuat daya saing Thailand di pasar global. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai teori pertumbuhan negara Thailand. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kebijakan fiskal Thailand. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Thailand menunjukkan ketahanan terhadap guncangan global dengan pertumbuhan 4,5% pada kuartal ketiga 2022, dipicu oleh konsumsi swasta dan pariwisata yang kuat. Jumlah wisata mencapai 45% dari tingkat pra-pandemi pada September 2022. Kedua, tantangan ekonomi. Defisit transaksi berjalan sebesar 5,7% dari PDB pasar kuartal ketiga 2022, didorong oleh impor energi yang besar. Inflasi tinggi sebesar 6%, mencatat inflasi tertinggi kedua di ASEAN. Belanja publik tinggi 23,4% dari PDB terkait bantuan COVID-19 dan subsidi energi. Proyeksi ekonomi. Perekonomian diperkirakan tumbuh 3,4% pada 2022 dan 3,6% pada 2023. Utang publik diperkirakan mencapai 60,7% dari PDB pada tahun fiskal 2022. Tantangan global diperkirakan akan memperlambat pemulihan pada 2023 sampai 2024. Keempat, merekomendasi kebijakan fiskal. Meningkatkan efisiensi pengeluaran sosial dan penargetan bantuan sosial. Meningkatkan pengeluaran untuk layanan publik yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Melakukan reformasi pajak untuk meningkatkan pendapatan secara progresif. 5. Pentingnya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan bantuan sosial yang mencegah kemiskinan mencapai 8,1% pada 2021. Analisis kebijakan moneter Thailand. Pertama, keputusan suku bunga. Suku bunga kebijakan Bank of Thailand atau BOT dipertahankan pada 2,5% pada pertemuan Februari 2024 dengan keputusan tidak bulat. 5 anggota tidak mengubah suku bunga, 2 anggota memilih pemotongan 25 basis poin. Kedua, proyeksi inflasi dan perekonomian. Inflasi diperkirakan stabil sekitar 1% pada 2024 dan diperkirakan akan meningkat pada 2025 seiring pemulihan ekonomi. PDB diproyeksikan tumbuh antara 2,5% dan 3,0% pada 2024. Hambatan struktural dan penurunan daya saing dipandang. Langsung saja materi selanjutnya.
Tren data ekonomi negara Thailand pada tahun 2019-2023, Thailand sebagai salah satu negara di Asia Tenggara telah mengalami berbagai perubahan ekonomi, sosial, dan politik dari tahun 2019 hingga 2023. Dalam analisis ini, kita akan mengidentifikasi tren utama yang terjadi selama periode tersebut, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pariwisata, dan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya indikator-indikator tersebut. Pertumbuhan ekonomi Thailand menunjukkan fluktuasi yang signifikan antara 2011 hingga 2023. Pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19, ekonomi Thailand tumbuh sekitar 2,4% menurut Bank of Thailand. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar 6,1% akibat dampak langsung dari pandemi yang menyebabkan penutupan bisnis dan pembatasan perjalanan. Setelah itu, pada tahun 2021 dan 2022, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,5% dan 3,2%. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan konsumsi domestik dan pelonggaran pembatasan terkait COVID-19. Pada tahun 2023, diperkirakan pertumbuhan mencapai sekitar 4%, didorong oleh sektor pariwisata yang kembali bangkit. Diagram pertumbuhan ekonomi Thailand 2019 sampai 2023. Tahun pertumbuhan ekonomi 2019 tambah 2,4%, 2020 6,1%, dan 2021 1,5%, 2022 3,2%, dan 2023 4,0% perkiraan. Inflasi di Thailand juga mengalami perubahan signifikan dalam periode ini. Pada tahun 2019, inflasi berada di kisaran 0,7%. Namun, seiring ekonomi global dan lonjaknya harga energi serta bahan makanan pasca akademik pada tahun 2021 dan seterusnya, inflasi meningkat tajam menjadi sekitar 5% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, inflasi diperkirakan mulai stabil kembali kisaran normal sekitar 2,2-3%, seiring dengan mengendalikan harga dan kebijakan moneter lebih ketat oleh Bank of Thailand. Diagram inflasi Thailand 2019-2023. Tahun inflasi 2019 0,7%, 2020 0,5%, 2021 1,2%, 2022 5,0%, dan 2023 2-3%. Baik, lanjut saja. Pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama ekonomi Thailand yang sangat berpengaruh pandemi COVID-19. Sebelum pandemi pada tahun 2019, Thailand menerima lebih dari 39 juta wisatawan internasional dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 20%. Namun pada tahun 2020 jumlah wisatawan anjlok hingga hampir tidak ada karena pembatasan perjalanan. Sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2023, sektor pariwisata mulai pulih secara bertahap dengan meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan internasional berkat pelonggaran kebijakan perjalanan dan vaksinasi massal. Diagram jumlah wisatawan internasional ke Thailand 2019 sampai 2023. Tahun jumlah wisatawan juta. 2019 39 juta, 2021 kurang lebih 1 juta, 2021 6 juta, dan 2022 11 juta. 2023 diperkirakan 30. Penyebab naik turunnya tren, beberapa faktor menyebabkan naik turunnya tren data di Thailand, antara lain pandemi COVID-19. Dampak langsung dari pandemi menyebabkan kontraksi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata. Kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan untuk merangsang pemulihan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan konsumsi domestik.
lonjakan harga energi mempengaruhi inflasi secara keseluruhan. Stabilitas politik, ketidakpastian politik dapat memengaruhi investasi asing dan kepercayaan konsumen. Baik, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Di Thailand dan cara mengatasinya. Thailand menghadapi ketimpangan ekonomi yang signifikan tercermin dalam kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi adalah yang poin pertama, kesenjangan pendapatan. Koefisien Gini Thailand tinggi menunjukkan konsentrasi kekayaan pada sebagian kecil populasi. Adapun poin kedua, akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Kurangnya akses pendidikan bagi kelompok miskin memperburuk ketimpangan. Adapun poin ketiga, kesempatan kerja. Banyak pekerjaan di sektor informal dan dengan upah rendah, sementara kesempatan kerja formal terbatas. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah Thailand telah mengimplementasikan beberapa kebijakan seperti program kesehatan sosial, bantuan keuangan, dan layanan untuk kelompok miskin, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, beasiswa, dan program vokasi untuk semua warga. Peningkatan kesempatan kerja, program pelatihan, dan pengembangan usaha kecil. Namun, tantangan seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, korupsi, dan ketidaksetaraan gender masih menghambat upaya ini. Pemerintah perlu fokus pada kebijakan yang lebih inklusif, mengatasi korupsi, dan memajukan kesetaraan gender untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.